Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Keseimbangan rotasi dan benda tegar di sini adalah di kelas 11 semester 1. Ya, kita mulai saja. Yang pertama, untuk di dinamika rotasi benda tegar adalah ada istilah yang pertama momen gaya. Momen gaya ini sering disebut dengan torsi. Definisinya apa? Definisinya di sini adalah hasil kali antara gaya dengan jarak atau jarak antar titik poros, ya. Atau di sini adalah kecenderungan untuk benda melakukan suatu rotasi. Jadi gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini, ya, torsi sama dengan F kali R. Jadi kalau saya punya suatu benda yang memiliki suatu titik poros, porosnya misal di sini, terus kemudian ini ada batang, ya, kemudian ditarik dengan gaya F. Nah, ini kemudian di sini memiliki jarak, ya, R antara titik pusat dengan F-nya. Maka ini sering disebut dengan momen gaya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, ya, gaya itu Newton, R itu jari-jari, satuannya meter. Kemudian jika F membentuk suatu sudut, ya, bagaimana kalau itu F membentuk suatu sudut? Nah, rumusnya ganti, ya. Torsi sama dengan F kali R sinus theta. Contohnya kalau di sini saya ada torsi, ya, kemudian ada titik poros di sini, kemudian ada R juga di sini, kemudian membentuk sudut F, ya. Maka ini theta misal. Maka di sini kalian harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada F, ya. Berarti yang sebelah sini adalah yang vertikal, ya, tapi vertikalnya adalah vertikal ke bawah. Ini adalah F kali R sinus theta atau F kali sinus theta. Kenapa bisa sinus? Karena ini aturan sinus, ya. Depannya ini, ya, dibagi miring demi. Terus kemudian untuk sebelah sininya, ya, ini kosinus, ya, tapi untuk kosinus karena ini, ya, sehadap atau sejajar, maka dia kosinusnya adalah 0, ya. Oke, berarti di sini kita tambahkan, ya, torsi sama dengan F kali sinus theta. Kemudian contoh soal. Perhatikan gambar, ya. Di sini ada batang homogen, ya. Kemudian dipengaruhi oleh 3 buah gaya F1 20, F2 40, F3 10 Newton. Kemudian di sini tertera ada AB 6, AC 14. Maka berapakah sigma torsi? Ini bacanya sigma torsi terhadap titik B. Kita kasih tanda dulu. Torsinya terhadap titik B. Berarti ini nanti akan sebagai pusatnya atau porosnya. Nah, baru kita lihat di sini. A ke B-nya adalah 6. Kita tandain dulu 6. Berarti kita mencari B ke C karena porosnya dari B. Berarti B ke C-nya berapa? Kalau dari A ke C-nya 14, B ke C-nya berarti kita tinggal mengurangkan saja, ya. Mengurangkan 14 kurangi 6 adalah 8. Berarti B ke C-nya kita sudah tahu, ya. B ke C adalah 8. Kita butuh B ke C karena porosnya dihitung dari B. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ada berapa besar torsi, ya. Ada berapa banyak torsi di sini? Ada 1, 2, 3. Ada 3 torsi, ya. Berarti kita hitung satu-satu, ya, karena ini sigma berarti jumlah keseluruhan dari torsi yang bekerja pada batang ABC ini, ya. Kita hitung dulu torsi 1. Torsi 1 itu adalah rumusnya adalah F1 kali R1. Nah, kenapa kita pakai ini yang pertama ini, ya, torsi F kali R? Karena ini sudutnya 90, sin untuk 90 adalah 1. Masih ingat, ya? F1 kali R1 berarti F1-nya 20 kali R1-nya 6.
20 Newton kali 8 meter. Berarti hasilnya adalah 160 Newton meter. Nah, terus kita cari juga sigma torsi 2. Torsi 2 itu karena ini membentuk sudut besarnya adalah 30 derajat, maka F2 kali R2 kali sinus dari 30 derajat. Sinus 30 derajat. Baru kita masukkan angkanya. F2-nya berapa? F2-nya di sini tertera 40 kali R2-nya itu 6 kali sinus 30-nya, sinus 30 itu setengah. Berarti 120 Newton meter. Nah, kita lihat di sini ada keterangannya. Kalau searah dengan jarum jam maka positif. Kalau berlainan maka negatif. Kita lihat tinjau dulu F1 torsi 1. Ini ada benda F1 porosnya di sini, maka dia arahnya akan ke sini. Berarti ini berlainan ya, negatif. Kemudian yang ini. Nah, ini juga negatif juga. Ya. Berlainan juga. Maka keduanya adalah negatif semua. Artinya berlainan arah, negatif ya. Kalau positif ya berarti searah ya. Searah dan berlainan arah. Terus yang terakhir sigma torsi 3. Torsi 3 ya di sini ya. Torsi 3 di sini adakah R-nya? Ternyata R-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita lihat R3 ini dia F3 tepat berada pada titik B. Ya. Maka R-nya adalah 0 karena tepat di titik B, maka R-nya 0. Ya. Kali R, F3 kali R3 berarti adalah 10 dikalikan dengan 0. Hasilnya berapa 10 kali 0? 0. Berarti kalau kita mau menjumlahkan sigma torsi terhadap V, berarti kita adalah torsi 1 ya, ditambahkan dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Maka jumlah totalnya keseluruhannya adalah min 160 dikurangi 120 ditambah 0. Hasilnya minus 280. Nah, sigma torsinya berarti adalah sigma torsi 280 Newton meter. Oke, setelah ini adalah yang berikutnya adalah momen inersia. Ya, kita sering sebutkan dengan I. Momen inersia di sini yang ada itu kita bisa mengartikan adalah kalau itu definisinya adalah sebagai hasil kali antara massa atau partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus ya. Nah, ini ada garis bawahnya adalah yang tegak lurus. Nah, untuk rumusnya yang pertama adalah sigma I sama dengan M kali R kuadrat. Ini ketika momen inersia hanya pada satu titik saja. Tapi kalau untuk banyak titik, yaitu jumlah momen inersia, maka kita juga sama ya, ada sigma M kali R kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita ke soal saja ya. Di situ ada massa bola M1. Berarti kita tulis diketahuinya ada M1-nya adalah 1 kg. Kita lingkarin dulu ya. Ini 1 kilogram. Kemudian M2-nya adalah 2 kilogram. M2-nya 2 kilogram. Jadi diketahui M1 1 kilogram, terus M2-nya itu 2 kilogram.
Terus dihubungkan dengan kawat yang mempunyai L 6 meter ya, kawatnya 6 meter. Berarti kalau saya gambar ada benda seperti ini ya, M1, ini ada M2, dihubungkan dengan kawat, ini ke kawat ya, jaraknya 6 meter. Kemudian sumbu AB terletak di tengah-tengah. Oh, berarti ada sumbu AB. Kita kasih warna yang berbeda. AB-nya terletak di tengah-tengah. Ya. A, B. Nah, letaknya di tengah ini. Maka tentukan momen inersia ya terhadap sumbu AB. Nah, ini berarti kita hanya perlu menghitung R-nya dulu terlebih dahulu. R jarak, karena ini di pusat, berarti dari sini ke sini adalah 3 meter, di sini juga 3 meter. Berarti sudah tahu ya bahwa di sini R1-nya itu nanti 3 meter, R2-nya juga 3 meter. Terus berikutnya ya, kita baru menuliskan rumus ya, I ya sama dengan M1-nya ya 1 kali R1-nya berarti 3 ya, kali 3 kuadrat ditambah karena sigma ya. Sigma ini berarti kalau ini saya tulis bisa M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya ya, sampai itu berapa nanti masanya. Terus kemudian harus juga ada R-nya. Yang berikutnya adalah 2 kali 3 kuadrat. Berarti kita jumlahkan ya, 3 kuadrat itu 9 ditambah 2 kali 9 18. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 27. Nah, satuannya apa ya? Kita tinggal kilogram kali meter persegi. Oke? Nah, ini baru bagian 1 ya. Ini adalah bagian 1 di dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita lanjut lagi di bagian yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.